Halo teman-teman, pada sesi ini saya akan membahas tentang dampak negatif dari iptek terhadap beberapa aspek, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan pertahanan keamanan, serta iptek sendiri. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa sih iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Sekarang, mari kita lihat beberapa dampak negatif dari perkembangan iptek. Pertama-tama, saya akan membahas tentang dampak negatif dari iptek terhadap aspek politik. Sebelum itu, kita perlu mengetahui, apa sih politik itu? Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, politik merupakan istilah yang mengacu pada bagaimana cara negara diatur dan cara pemerintah membuat aturan dan hukum itu sendiri. Untuk pengaruh negatif dari iptek ada beberapa, yaitu pertama, banyak berita palsu yang bermunculan dan bersifat menjelekkan tokoh publik ataupun kebijakan publik. Seperti kasus Robby Yatsman yang merupakan salah satu pelaku yang ditangani di awal terbentuknya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, di mana di akun alter Facebook bernama Agus Hermawan dan Yasmin Robby, ia mengunggah konten penghinaan dan juga mengedit foto Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat, termasuk Basuki Cahayapurnama, atau kita kenal dengan Ahok. Lalu yang kedua, mempercepat penyebaran ideologi berbahaya dan bertentangan dengan Pancasila. Lalu yang ketiga, memungkinkan terjadinya perpecahan karena segala informasi datang begitu cepatnya, dan hal ini tidak semuanya tersaring dengan baik. Yang kedua, kita akan melihat dari aspek ekonomi. Ekonomi ini merupakan ilmu sosial yang mempelajari perilaku serta tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada beberapa pengaruh negatif dari iptek terhadap aspek ekonomi sendiri, yaitu pertama, banyaknya aplikasi home shopping atau online shopping yang meningkatkan konsumerisme. Konsumerisme ini merupakan ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi secara berlebihan. Hal ini bisa tanpa sadar dan berkelanjutan. Lalu yang kedua, adanya perkembangan teknologi yang semakin mutakhir. Hal ini memungkinkan pekerjaan diambil alih oleh mesin, sehingga membuat tenaga manusia tidak lagi diperlukan. Seperti di era industri 4.0, akan banyak lagi pekerjaan yang digantikan oleh mesin. Semakin mahalnya biaya UMR, para pengusaha juga semakin berani untuk menggantikan mesin-mesin mereka yang manual menjadi fully automatic. Hal ini membuat banyak orang yang terutama tidak memiliki kemampuan atau skill dapat kehilangan pekerjaannya. Hal ini juga termasuk meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Ketiga, produk lokal semakin susah bersaing dengan produk asing yang masuk di Indonesia. Yang ketiga, kita bisa melihat dari aspek sosial budaya. Sosial budaya merupakan segala hal yang diciptakan manusia dengan pikiran dan budinya dalam kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perubahan sosial budaya hingga dapat merubah sistem sosial masyarakat. Untuk pengaruh negatif iptek terhadap aspek ini, yaitu ada satu, memupuk sifat egois dan individualis pribadi. Lalu yang kedua, maraknya penggunaan alat elektronik, terutama pada anak-anak kecil yang berpotensi menyebabkan kecanduan. Hal ini juga terbukti dengan adanya kasus adiksi atau kecanduan gawai kalangan anak-anak di Jawa Barat yang cukup memprihatinkan. Pada akhir Februari 2021 lalu, siswa SMP kelas 1 di Subang meninggal diduga penyebabnya karena kecanduan game. Tak hanya itu, jumlah pasien anak yang kecanduan gawai di Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Bandung Barat juga meningkat. Lalu yang ketiga, adanya memungkinkan masuknya budaya asing, baik positif ataupun negatif ini, membuat budaya asli Indonesia dapat terlupakan. Biasa hal ini disebut juga dengan gejala westernisasi. Yang keempat, kita bisa lihat dari aspek hukum dan pertahanan keamanan, di mana dengan pengertian hukum sendiri merupakan kumpulan peraturan berisi norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk menjaga tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pertahanan keamanan merupakan usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan bernegara. Sedangkan pengaruh negatif iptek terhadap aspek ini ada beberapa,
Yaitu pertama, teknologi yang semakin berkembang juga disertai dengan perkembangan ilmu dan kemampuan. Hal ini bisa disalahgunakan oleh orang-orang tak bertanggung jawab, seperti untuk meretas akun orang lain ataupun juga untuk meretas sistem keamanan negara. Lalu yang kedua, memungkinkan terjadinya pencurian serta pemalsuan identitas. Lalu yang ketiga, adanya praktik spionase di mana terjadi semakin marak melalui sistem digital yang memungkinkan tersebarnya rahasia ataupun data-data penting lembaga maupun negara. Lalu yang keempat, adanya memunculkan ancaman baru terhadap Persatuan Kesatuan Indonesia akibat adanya cybercrime. Cybercrime atau kita kenal sebagai kejahatan dunia maya. Hal ini seperti beberapa kasus yang bisa kita ambil, yaitu pertama adanya Ditreskrimus Polda DIY yang mengungkapkan adanya kasus penipuan dengan modus bisnis email compromise atau BEC, di mana total kerugian yang dialami korban mencapai 1,4 miliar rupiah. Mereka ini merupakan jaringan internasional yang melakukan kejahatan dengan mengincar surel yang mengalami celah untuk transaksi keuangan. Sedangkan yang kedua, adanya kasus di mana masyarakat dihebohkan saat ini dengan bocornya identitas pribadi Presiden Joko Widodo yang terdiri dari nomor induk kependudukan atau NIK dan sertifikat vaksin COVID-19 yang beredar di sosial media. Lalu yang terakhir, kita lihat dari segi aspek iptek sendiri atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari ilmu pengetahuan yang dipupuk melalui berbagai metode dan teori, lahirlah teknologi yang bertujuan untuk bisa membantu dalam setiap bidang kegiatan manusia. Sedangkan apa sih pengaruh negatif iptek terhadap iptek sendiri? Sebenarnya ada beberapa teman-teman, yaitu pertama, berkurangnya penyerapan ilmu pengetahuan akibat waktu yang habis digunakan untuk memainkan alat elektronik secara tidak bijak. Lalu yang kedua, menyebabkan produktivitas menurun karena kecanduan menggunakan alat elektronik untuk hal yang tidak bermanfaat. Lalu yang ketiga, semakin banyak teknologi yang dapat disalahgunakan karena kemudahan akses dan kemudahan penggunaan. Salah satu penyalahgunaan teknologi ialah adanya peningkatan kasus perundungan atau bullying melalui situs media sosial di internet. Salah satu kasus yang bisa kita ambil adalah Bertrand Peto atau putra dari presenter Ruben Onsu yang sempat menjadi korban kejahatan dunia maya. Wajahnya sempat diedit menjadi wajah hewan oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Setelah pada 11 November 2019 lalu, Ruben dan manajemen melaporkan beberapa pemilik akun Instagram dan Facebook ke Polda Metro Jaya. Kini kasus itu telah diatasi. Nah, setelah melihat beberapa dampak negatif dari iptek sendiri, kita juga perlu terus mengingat bahwa kegunaan ataupun dampak-dampak negatif dan positif dari iptek ini semuanya bergantung pada cara pemanfaatan dan motif orang-orang dalam pemakaiannya. Sehingga jangan lupa untuk selalu bijak dalam pemakaian iptek di kehidupan sehari-hari, teman-teman. Sampai jumpa!